Ada seorang PMI yang baru bekerja 2 bulan. Gara-gara lebaran Idul Fitri, dia dipecat oleh majikannya. Nah, ada yang tahu beritanya? Nah, kita simak ini dari beberapa pendapat dan nanti bagaimana sih sejatinya. Kok baru-baru sudah dipecat kayak gitu ya? Tahu berita ada Cece baru kerja 2 bulan akhirnya dipecat karena dia meminta gaji dia bulan depan dibayarkan lebih awal dengan alasan lebaran. Aku nggak menyalahkan Cece-nya karena memang kenyataannya lebaran itu membutuhkan banyak uang. Mungkin dia saking puyengnya dengan kebutuhan. Nah, ini adalah kejadiannya seorang PMI dari Indonesia. Dia baru saja 2 bulan kerja ya di tempat majikannya. Karena ya hari-hari ini itu kan sedang Idul Fitri dan itu kebutuhannya banyak sekali. Dan pastinya orang rumah itu selalu mengharapkan yang di luar negeri. Ini udah lebaran butuhnya ini itu. Dan belanjanya itu banyak sekali. Apalagi seperti ini tuh mahal sekali. Jadi mbaknya ini minta gajinya dipercepat atau dimajukan kepada majikannya gitu ya. Nah, ini lihat. Akhirnya dia terpaksa melakukan. Tapi ini sebagai pembelajaran buat kita yang baru datang atau baru masuk rumah majikan, kita masih sangat rentan pemecatan. Kita masih sangat rentan pemecatan dengan alasan sederhana, kita belum bisa bahasa, kita salah motong sayur, kita sedikit bau badan, kita belum bisa kerja, kita kurang senyum saja, majikan bisa memecat kita. Apalagi ini masalah keuangan, please hati-hati lagi. Kalau bisa saja kita menyisihkan uang gaji kita sedikit untuk pegangan karena kita belum tahu bulan depan apakah majikan masih mau sama kita atau tidak. Jadi berhati-hati lagi buat kita yang baru datang atau baru masuk ke rumah majikan. Dan buat kalian yang di rumah ya, kalau anakmu atau istrimu baru kerja di luar negeri 1 bulan sampai 1 tahun ke depan, jangan terlalu banyak menuntut dia. Seberapapun yang dia kasih, terima saja. Biarkan dia menyesuaikan diri dengan keadaan baru, pekerjaan baru, suasana baru, orang-orang baru di sana. Jangan terlalu banyak menuntut dia, jangan berekspektasi tinggi karena dia saja belum tahu nasib dia 1 bulan ke depan bagaimana. Ngerti nggak? Nah, teman-teman perlu ketahui ya, memang banyak sekali kejadian seperti itu di luar negeri itu karena gimana sepengetahuan atau pengalaman kita ya, memang untuk penempatan ke luar negeri itu hingga saat ini itu ada istilahnya apa ya, garansi lah gitu ya. Jadi PT itu ngasih garansi ke agensi ngasih garansi ke majikan rata-rata sih 3 bulan ya. Jadi kalau dalam 3 bulan PMI yang kita kirim ke agensi itu bermasalah, kita harus menggantinya dengan yang baru. Dan begitu juga agensi ketika 3 bulan dia kasih PMI-nya itu nggak sesuai dengan kriteria yang diminta majikan, kerjanya nggak beres atau apa, itu pasti mudah sekali dikembalikan kepada agensi dan majikan minta yang baru. Memang yang terjadi di lapangan memang seperti itu, kebanyakan memang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru 3 bulan, ketika majikanmu sudah kelihatan baik banget ya, jangan bahagia dulu tuh, disyukuri pasti tapi jangan bahagia dulu. Ketika majikanmu jahat banget di 3 bulan pertama juga jangan bersedih dulu, karena 3 bulan itu memang masa training. Bisa juga yang awalnya baik nanti setelah 3 bulan biasa-biasa aja atau cenderung berubah, itu banyak. Atau yang di 3 bulan pertama itu jahat banget, nanti setelah 3 bulan ada perubahan karena kinerja kita bagus dan lain sebagainya, itu juga ada. Jadi untuk 3 bulan pertama itu memang masa-masa rawan sekali. Jadi untuk teman-teman kalau bisa di 3 bulan pertama itu jangan kita menuntut sesuatu yang aneh-aneh. Yang penting pekerjaan kita sudah sesuai PK ya, perjanjian kerja, kemudian tidak ada eksploitasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah cukup, karena kita sebagai PMI itu selalu menjadi yang korban ya. Kita selalu menjadi korban ketika terjadi masalah apapun. Kita yang selalu disalahkan dan kita yang ya minim pembelaan dan lain sebagainya ya. Dan itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman semua 3 bulan pertama bertahanlah. Setelah 3 bulan kalian bisa lihat perkembangannya. Jika memang itu cocok dengan kalian, bisa terus. Jika nggak cocok ya semuanya punya hak. Majikan punya hak memecat kita, majikan punya hak mempekerjakan kita, dan kita mempunyai hak untuk digaji, kita mempunyai hak untuk dipekerjakan sesuai dengan PK atau perjanjian kerja. Ini yang seringkali dianggap lumrah atau walaupun salah itu dianggap benar oleh banyak orang ya, karena sejatinya semuanya terlindungi oleh undang-undang. Apa gunanya PK kalau tidak dituruti atau tidak dilaksanakan? Banyak sekali pekerjaan di luar negeri yang di luar PK. Nah, sedangkan untuk keluarga yang di rumah itu juga banyak sekali yang kita alami seperti itu ya. Jadi untuk yang di rumah baru sebulan minta kiriman sekian, baru ini minta kiriman sekian, dan itu banyak sekali. Dan akhirnya
Apa yang terjadi kepada PMI? Ketika dia berani ngobrol sama majikan, dia akan pinjam uang kepada majikan, dan itu risikonya besar. Hanya ada majikan yang kasih, ada yang majikan akhirnya pecat-pecat saja. Itu pertama. Ketika dia nggak bisa berani ngomong sama majikan, biasanya dia ngambil bank, ngambil rentenir yang bunganya itu luar biasa. Itu yang terjadi. Dan ketika orang rumah itu selalu menuntut dengan sekian-sekian kirimannya itu, akhirnya Mbak PMI-nya itu stres. Banyak yang stres dan akhirnya ada yang gila, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu banyak sekali terjadi di luar negeri. Jadi bagaimana kita sebagai keluarga itu harus lebih memahami kondisi Mbak PMI yang ada di luar negeri, apalagi masih di awal-awal ya, 1 sampai potongan selesai lah paling tidak. Karena ketika kita hanya menuntut saja tanpa memperhatikan mereka yang di luar negeri, akhirnya mereka banyak kan yang rumah tangganya broken, akhirnya cintanya kandas dan lain sebagainya, karena yang di rumah cuman meminta dan meminta, perhatiannya kurang, sehingga mereka juga jenuh juga akhirnya ya, dengan resiko-resiko yang ya luar biasa lah di luar negeri, bekerja dengan orang asing, budaya yang beda, dengan semuanya yang berbeda dan baru. Itu memang tantangan yang cukup besar. Nah, harapan kita sih apa ya, kalau kerja di Indonesia sih enak sekarang aturannya. Ibaratnya kayak lebaran kayak gini, semuanya harus bayar THR dan harus lapor ke pemerintah. Ketika perusahaan tidak membayar THR kepada pekerjanya, maka akan kena sanksi. Tapi aturan-aturan itu kan tidak bisa diterapkan di luar negeri ya. Apalagi di negara yang berbeda dan negara non-muslim yang mereka tidak merayakan Idul Fitri. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana sulitnya, bagaimana besarnya kebutuhan di Indonesia ketika menjelang Idul Fitri. Ya, endingnya memang selalu PMI yang menjadi korban ya. Korban dari aturan, korban dari majikan, korban dari semuanya lah, termasuk korban dari tuntutan keluarga. Karena mereka yang sejatinya bukan tulang rusuk akan menjadi tulang rusuk, akan menjadi ya tulang punggung keluarga, akan menjadi ya kalau tanpa mereka keluarga nggak jalan. Dan itu memang yang terjadi ya. Kalau salah satunya bekerja ke luar negeri, rata-rata keluarga akhirnya nggak bekerja dan cukup nyagernya yang ada di luar negeri tanpa tahu betapa beratnya bekerja di luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, hati-hati 3 bulan pertama, karena setelah itu nyari majikan juga agak susah ya. Jadi kalau kalian 3 bulan pertama bisa bertahan dengan baik, semoga kedepannya semakin baik. Tapi kalau 3 bulan pertama kalian tidak bisa bertahan dan tidak bisa ini, kemungkinan akan diretur lah istilahnya, akan dikembalikan ke agensi dan majikan minta baru. Itu sering sekali. Semoga ke depan semakin baiklah aturannya. Kalau bisa kita bekerja di Indonesia saja lah, berharap negara Indonesia ini semakin maju. Dan ya walaupun koruptor di mana-mana ya, capek kerja di luar negeri itu. Tuntutan majikan, tuntutan agensi, tuntutan PT, tuntutan semuanya, bahkan tuntutan keluarga yang harus ditanggung di benak PMI itu memang luar biasa besar. Sebagai pahlawan devisa terbesar atau nomor 2 pemasukan di devisa di Indonesia ya, harapan kita nasib mereka semakin bagus. Setidaknya yang di Taiwan seperti sektor informal, di Hong Kong kita ada perlindungan hukum yang lebih, ada perlindungan jaminan kerja yang lebih ya. Karena kita berangkat ke luar negeri kayak gini, kita sudah harus bayar BPJS untuk perlindungan pekerjaan kita, ketenaga kerjaan kita. Tapi ketika terjadi seperti ini ya kayaknya perlindungan negara masih kurang sih, karena banyak yang nggak bisa dicairkan, ataupun cair pun cuma jumlahnya sedikit sekali. Dan di luar negeri kita tidak dapat perlindungan hukum ya, karena memang beda seperti itu, apalagi informal di Taiwan itu. Kedepan harapan kita ya baik-baik saja kalau bisa bekerja di Indonesia. Dan kalau bisa, ini harapan kita ke pemerintah ya, sekarang dibalik gitu ya. Sekarang ini kan menjadi PMI untuk wanita itu keluar negeri kan gratis, alias semua ditanggung oleh PT dan potong gaji total semua dana talangannya. Nah ini kita berharap kepada pemerintah dibalik aja lah, biar laki-lakinya yang kerja ke luar negeri di skema yang sama. Jadi kalau laki-laki keluar negeri dibebaskan biayanya atau semuanya dana talangan, tapi kalau perempuan bayar gitu ya. Itu mungkinan solusi yang terbaik untuk kedepannya seperti itu, biar mbak-mbak PMI khususnya kaum wanita ini tidak menjadi korban terus-menerus